Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat catatan yang estetik dengan hanya menggunakan Microsoft Word. Langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Yang pertama kita lakukan adalah atur dulu kertasnya itu ukuran berapa. Biasanya sih aku gunain yang A4 dengan gridnya diaktifkan supaya catatannya itu atau kertasnya lebih mirip dengan low sleeve yang sering kita pakai dalam menulis. Kemudian marginnya juga diatur dan biasanya aku pakai narrow ya. Setelah itu kita buka Safari atau Google Chrome. Kemudian kita akan download fontnya di website Dafont. Carilah font yang free for personal use atau yang 100% free. Kemudian download. Setelah filenya itu ke download, baru nanti kita akan install. Installnya hanya dengan membuka file yang telah di-download dan cari yang formatnya .otf. Kemudian muncul tanda gambar seperti itu, kita install fontnya. Setelah fontnya ini diinstal, itu secara otomatis fontnya itu akan masuk ke Microsoft Word-nya. Kalau untuk Windows sendiri itu tidak usah pakai password seperti ini, jadi nanti langsung masuk saja. Setelah di-download, kalian tinggal lihat hasilnya apakah sudah masuk atau belum. Tinggal masuk ke Home di menu Microsoft Word, kemudian di bagian Font. Kemudian setelah itu kita akan mendownload beberapa hiasan, itu berupa brushstroke ataupun gambar-gambar lain yang berupa PNG untuk mempercantik catatannya. Nah, kita mulai dari brushstroke terlebih dahulu. Brushstroke ini sendiri fungsinya itu untuk header. Kan setiap gambar yang telah kalian download itu sudah dalam bentuk PNG. Hal tersebut untuk memudahkan tata letak gambar ketika di Microsoft Word-nya. Dan ini ada beberapa gambar yang telah aku download sebelumnya. Nah, untuk downloadnya itu sendiri sebenarnya ada website khusus, namanya itu adalah Clean PNG. Clean PNG ini sendiri sudah menyediakan berbagai ornamen gambar tanpa kalian harus mengedit atau menghilangkan backgroundnya. Jadi tinggal kalian download dan tinggal kalian gunakan dengan mudah. Nah, setelah mendownload, kita kembali lagi ke area Microsoft Word. Kemudian kita mulai dengan menghiasi backgroundnya dengan gambar-gambar yang telah kita download. Aku sendiri di sini temanya autumn atau musim gugur. Nah, untuk brushstroke-nya itu disesuaikan dengan warna dedaunan kering seperti pada gambar. Setelah tata letaknya sesuai, kemudian kita ketik judul catatan kita. Di sini aku pakai brush script jenis fontnya karena terlihat seperti hand lettering. Kemudian kita bisa atur ukurannya berapa, warnanya seperti apa, dan untuk gradasinya sendiri itu bagi kalian yang sudah hatam Microsoft Word itu pasti sudah hafal. Di pojok bagian atas itu di menu Home itu ada beberapa tools yang dapat memodifikasi tulisan kalian seperti pengaturan transparansi, kemudian refleksi, shadow atau bayangan. Aku sendiri di sini pakai bayangan namun tidak terlalu mencolok dan juga memakai gradasi yang sesuai dengan brushstroke-nya. Selain itu, aku juga tambahkan beberapa gambar untuk menghiasi background catatannya seperti dedaunan kering yang tadi ada di bawah dan beberapa gambar-gambar PNG yang mendukung untuk menyelaraskan tema yang akan aku buat ini. Oke teman-teman, begitulah penampilan dari header yang aku buat. Kemudian kita akan buat subjudulnya. Untuk subjudulnya sendiri aku pakai brushstroke yang berbeda tetapi warnanya itu masih selaras. Kalian tinggal atur-atur aja posisinya seenak kalian. Di sini aku materinya itu sebenarnya cuman kopas dari makalah, tapi nanti kalian bisa sesuaikan ya. Di sini aku hanya memberikan tutorial contoh menulis atau membuat catatannya dengan Microsoft Word-nya.
Kemudian yang penting itu untuk tema dan jenis fontnya itu disamakan agar lebih sama dengan tema yang akan kita buat. Nah, untuk catatan itu sebenarnya tidak harus pintar ataupun tidak harus ahli dalam menggunakan brush pen, tetapi asalkan kita niat dengan Microsoft Word gitu yang sering kita pakai, ternyata banyak juga tools-tools yang bisa dimanfaatkan untuk membuat catatan ala Studigram. Langkah selanjutnya masih sama, yaitu membuat subjudul. Brush stroke yang aku gunakan itu berbeda, namun warnanya selaras. Nah, bagi kalian yang mendownload gambarnya itu bukan PNG, sebenarnya dalam Microsoft Word ini sendiri ada tools yang dapat mengedit gambar tersebut menjadi PNG atau menghilangkan backgroundnya. Biasanya ketika kalian mengimport gambar, tools tersebut terletak di sebelah pojok kiri atas, berdampingan dengan tools transparansi, dan di sana ada delete cutting gitu, jadi tinggal diklik, kemudian nanti kalian tinggal ngatur aja. Nah, menu tersebut namanya itu remove background, jadi nanti tinggal kalian cari aja di pojok kiri atas. Ketika kalian mengimport gambar ada namanya remove background. Ketika kalian mengklik menu tersebut atau tools tersebut, secara otomatis yang gambarnya tadi bukan PNG, ketika kalian klik itu backgroundnya akan hilang dan menjadi PNG. Tapi untuk memudahkan itu sebisa mungkin kalian downloadnya sudah dalam bentuk PNG. Nah, di sini aku menambahkan beberapa gambar yang mendukung. Tujuannya itu sebagai stiker ya, untuk menghiasi gambar supaya terlihat lebih padat. Selain dari itu juga aku menambahkan beberapa brush stroke yang lebih besar. Tujuannya untuk background bagian belakang. Dan ini transparansinya dikurangi. Oh iya, untuk bisa mengatur tata letaknya agar bisa diketik dengan font di depannya itu, ketika kalian mengimport gambar jangan lupa atur wrap text-nya itu menjadi behind the text. Nah, oke teman-teman, itu catatannya sudah hampir jadi. Sebenarnya tidak susah ya, asalkan kita detailnya aja sebenarnya, dan sabar dalam memindahkan komponen-komponen gambar untuk lebih detail dan lebih enak dilihatnya. Nah, untuk catatannya sebenarnya lebih mirip ke e-notes atau digital notes, tapi ini tidak jauh beda ya ketika kita menggunakan brush pen secara manual, dan catatannya itu gak jauh kalah dengan Studigram yang dibuat secara manual. Jadi tanpa harus ada skill lettering, kita juga bisa buat catatan estetik seperti Studigram.